Ya, tidak hanya pandemi, tapi juga revolusi industri yang terkait dengan perkembangan dunia digital yang luar biasa, dan ini kenyataan yang mau tidak mau harus kita hadapi. Dan kuncinya adalah jangan menolak gitu ya, tetapi membuka diri ya, menerima realitas yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menghadapi di masa sekarang ini ya, di situasi ini menjadi momentum gitu ya, yang baik gitu ya. Justru yang pertama adalah dimulai dari diri sendiri. Tadi banyak sekali sudah disampaikan oleh narasumber. Jadi mari mengembangkan diri tadi ya, berpikir kritis, kreatif, inovatif gitu ya, bekerja sama dan komunikatif tadi yang disampaikan oleh Mbak Sila dan Bu Pendeta Mariska juga menguatkan itu. Jadi mari kita mengembangkan diri kita. Ya, berpikir kritis itu menjadi poin penting sekarang ini ya, di era post-truth, dan supaya kita tidak terjebak gitu ya pada hal-hal yang tidak benar. Dan termasuk dalam diri sendiri ini adalah penguatan nilai-nilai agama gitu ya. Bagaimana tadi Gus Romsi menekankan bahwa di era sekarang ini justru belajar agama itu menjadi sesuatu yang memang harus terus dilakukan, dan di dunia virtual ini jangan merasa puas gitu ya ketika sudah belajar melalui virtual, tapi di sekitar Anda ada guru-guru gitu ya, yang saya kira Allah sediakan untuk menolong kita mempertajam pengetahuan kita, pendalaman kita tentang agama. Dan tadi juga Bu Mariska menjelaskan bagaimana ruang-ruang virtual justru diisi dengan nilai-nilai spiritualitas ya, sehingga di ruang virtual itu pun kita bisa menikmati ya hadirnya Allah gitu ya, sehingga ruang virtual kita juga memberkati banyak orang. Itu PR untuk masing-masing individu yang harus terus-menerus diperjuangkan. Mungkin tidak mudah atau mungkin dicoba gagal, tapi terus gitu ya diupayakan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah komunitas atau sosial. Ya, di era sekarang ini yang mendorong ini ya, lebih kepada individu, kita diingatkan kembali bahwa pentingnya tetap berjejaring ya. Masing-masing kita punya komunitas ya, kita bersyukur bahwa kita tidak sendiri ya, meskipun di era sekarang ini membawa kita pada kesendirian ya untuk melakukan banyak hal, tapi ingatlah bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang perlu kita terus menjalin komunikasi dan relasi. Nah, saya kira dengan demikian maka kita bisa ini ya, menikmati yang disebut dengan era new normal ini, menghidupi era new normal ini sebagai momentum pembaruan hidup ya, dimulai dari diri sendiri, kemudian juga komunitas atau orang-orang di sekitar kita. Saya kira hal-hal itu yang boleh saya tangkap ya, dan saya kira ini menjadi yang sangat mendasar bagaimana kita melakukan pembaruan hidup di masa sekarang ini. Sekali lagi terima kasih untuk para pembicara yang sudah mencerahkan gitu. Saya kira tidak hanya mahasiswa, tapi kita semua yang hadir di ruang virtual ini. Sekali lagi kiranya para narasumber terus dipakai oleh Allah untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan untuk banyak orang. Saya serahkan kembali ke MC untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu Endang. Kita telah berada di penghujung kegiatan kuliah umum MKU Pendidikan Agama Kristen, menghidupi era new normal, momentum pembaruan